Kesenian serandul termasuk seni tradisional kerakyatan yang religius, yang bersumber dan berakar dari masyarakat setempat. Pertunjukan serandul di zaman era globalisasi ini sudah hampir punah. Istilah serandul awalnya berasal dari kata pating serendul yang menggambarkan terjadinya percampuran cerita drama dalam kesenian serandul. Bentuk garapannya masih sederhana dan masih berpijak pada warisan seni tradisional yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat. Cerita yang disajikan pada kesenian serandul biasanya berupa cerita rakyat, baik yang pernah terjadi maupun hanya karangan saja. Ceritanya bersambung, tetapi tidak berkaitan satu sama lain. Pada mulanya, serandul digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Karena jika dilihat dari syair-syair lagu dan dialog yang diucapkan mengandung makna yang religius dan berbau Islami. Namun, seiring perkembangan zaman, serandul menjadi salah satu bagian seni pertunjukan di Jawa. Seni pertunjukan serandul hampir sama seperti seni pertunjukan jatilan atau kuda kepang yang menyebar hampir di seluruh masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Perbedaan dari serandul ini adalah terletak pada peran yang dimainkan dalam panggung. Jatilan lebih menitik beratkan pada kesenian olah tubuh atau menari, sedangkan serandul menitik beratkan pada dialog antar pemain dengan cerita yang telah ditentukan. Kesenian ini menggunakan elemen-elemen pendukung seperti karawitan, serasa hampir sama dengan ketoprak. Namun, perbedaan di sini adalah ketoprak mempunyai bagian tertentu, di mana pemain karawitan tak akan bermain peran atau sebaliknya. Tetapi serandul tidak demikian. Serandul melibatkan pemain karawitan dan peran untuk terjun dalam panggung, sehingga peran dan musik harus dikuasai para pemain serandul. Basis Hargito adalah salah satu pemuka seni di Dusun Bumen. Lelaki kelahiran 21 Juli 1945 ini sudah lama bergelut dengan serandul, sebuah seni pertunjukan atau drama yang menitik beratkan nilai-nilai moral dalam menyikapi ragam kehidupan dan keadaan aktual saat itu. Pada tahun 1980, Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Festival Kesenian Tradisi. Kebetulan pada waktu itu tahun 1983 ada festival kesenian religius tingkat kabupaten. Termasuk dari Kota Madya ini dijagokan untuk mewakili Kota Madya itu serandul. Dari Gunung Kidul Rodat, dari Kulon Progo Lengger, kemudian dari Sleman Beksimoi, kemudian dari Bantul itu reok wayang. Nah, di sini serandul. Dengan adanya pemutaran serandul itu tidak terduga bahwa pejabat kesenian kebudayaan itu tertarik. Uniknya, pertunjukan ini berbeda dengan kesenian panggung lainnya. Para pelakon sambil mengitari sebuah obor melantunkan syair-syair disertai dengan gerakan tari khas. Dan meskipun ada tokoh perempuan, tetapi tetap saja yang memerankan seorang pria dengan memakai atribut wanita. Alasannya, karena seorang wanita tidak pantas menari dan nembang di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Ini sangat kental kaitannya dengan ajaran Islam. Pemain perkusi juga tidak menabuh dan memukul alat musik, tetapi juga melantunkan syair sebagai sahutan lantunan para aktor yang dimainkan. Pertunjukan serandul dipentaskan pada malam hari, dengan lama pertunjukan yang tidak tertentu, tergantung pada permintaan. Ya, dengan catatan pemainnya pada waktu dulu khusus laki-laki, jadi pemain wanita juga termasuk laki-laki. Pakaiannya sangat sederhana, pinjem penonton. Untuk pakaian wanita pinjem penonton. Alat rias juga sederhana, pakai bubur yang murah-murah, pakai langes itu, pakai oncor, kemudian di atasnya ditaruh gedebok, kemudian ada langnya itu untuk
itu membuat kumis dan sebagainya. Nanti yang merah-merah itu kan dari nopal atau teres dulu dicampur dengan pupur. Sederhana. Kemudian pada waktu dulu alat yang dipakai instrumen adalah pertama kentongan bisa, kemudian kendang, kemudian rebana atau terbang dicampur dengan angklung. Bisa disibit dengan saron sementara 1-2 untuk membantu vokalnya, karena kalau tidak dibantu saron kan capek sekali mereka nembang. Untuk mementaskan pertunjukan serandul ini, membutuhkan pemain sebanyak 15 orang. Di antaranya, 6 orang untuk menjadi pemusik dan 9 orang untuk menjadi pemain. Dialog digunakan dalam pementasan merupakan dialog dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk aktivitasnya diwujudkan dengan tarian. Ketika pentas serandul dimulai, belasan orang mengawalinya dengan menabuh berbagai macam alat musik, yaitu gong bumbung yang terbuat dari bambu, pentongan bambu, angklung, dan beberapa gamelan. Sementara sang pemimpin kelompok kesenian serandul, yang juga berlaku sebagai pawang, tetap mempersiapkan sesaji sembari berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa Arab. Anda kula mungkin paringi selamat kanggenipun pentas. Allahumma banan sana wa ilam takbirana wa tarhamna lana kunana muslim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa ma'rifatan min. Doa dan mantra dari sang pawang itu biasanya dihaturkan kepada sang penguasa alam. Dengan tempat di sudut ruangan yang ditutup tirai bergambar pentas serandul Sunti. Tengrayang nyambut gawe patruk Wonosari dadung ambo pusar bumi lo. Ki Sutikno Hadi adalah seorang yang dituakan dalam serandul Klaten Desa Purwodadi, Plaosan. Pria yang juga kerap disapa Mbah Suparman ini ditugaskan pemerintah untuk membina dan merawat generasi-generasi muda yang ada di sekitar Prambanan. Bahkan, beliau juga melatih khususnya kesenian serandul sampai kabupaten. Salah satu cerita serandul yang diceritakan Ki Sutikno Hadi adalah babon pertama adanya Cokro Yudo. Cokro Yudo berasal dari Wismo Kademangan. Dalam ceritanya, Cokro Yudo mempunyai adik bernama Dadung Awuk. Mereka berdua mempunyai peran tersendiri. Pada waktu itu sejarah dari Cokro Yudo dan Dadung Awuk adalah kekeluargaan. Cokro Yudo mempunyai istri bernama Prawan Sunti. Prawan Sunti setelah menikah dan sudah diresmikan pada zaman sekarang bernama Suroto Ganyong. Pada waktu itu, Suroto Ganyong dan Demang Cokro Yudo akan melahirkan seorang putra. Lantas yang bisa menjangkau untuk membantu kelahiran Cokro Sudarmin itu adalah adiknya Cokro Yudo yang bernama Joko Anom Dadung Awuk. Joko Anom Dadung Awuk dimintai restu dan bantuan untuk melahirkan bayi Joko Anom. Dadung Awuk mempunyai kesaktian, lalu kelahirannya Cokro Sudarmin digege. Setelah digege, ternyata jabang bayi dari Suroto Ganyong kakaknya Dadung Awuk itu lahir. Setelah lahir di situ dinamakan Cokro Sudarmin. Nah, setelah itu lantas diberi kekuatan dari Joko Anom Dadung Awuk dan menjangkau menjadi ponan jabang bayi itu menjadi
besar dan dewasa. Setelah itu Joko Demang Cokroyuda kakaknya Dadong Ngawu punya janji sama Joko Anom Dadong Ngawu. Setelah bisa melahirkan, ikut membantu melahirkan Cokro Sudarmin, anaknya Cokroyuda dan Suwoto Ganyang, akan dijanjikan diberi hadiah atau akan diresmikan, dicarikan jodoh. Setelah itu terlaksanalah di situ Joko Anom Dadong Ngawu lama-kelamaan dijodohkan kepada yang namanya perawan manis. Perawan manis lantas itu dari Karangpaminggir, kalau diambil cerita yang detail itu terlalu lama. Setelah itu bahagialah. Budayawan Separubaya yang biasa disapa Ki Mujar menjelaskan kesenian serandul modern, yaitu dengan adanya kolaborasi kesenian serandul dengan kesenian lainnya, dan memberikan ide-ide menarik untuk serandul. Diadakannya festival kesenian serandul juga dapat mempopulerkan kesenian ini di masyarakat agar bisa tetap berkembang dari masa ke masa. Mungkin di situ. Ini untuk alternatif memang harus kerjasama dengan pemerintah setempat, terutama bidang kebudayaan. Diusulkan aja Mbak, itu Bu, bagaimana atau di dinas kebudayaan, bagaimana kalau kita ngadain festival serandul supaya nggak punah. Itu bagus itu alternatif dari ide-ide itu menarik untuk bagaimana serandul bisa tetap eksis dan berkembang dan bisa anak-anak muda tahu, oh serandul itu begini. Jadi bukan hanya sekedar kopra atau TV atau sinetron yang ada di TV tadi. Tapi serandul yang ada di Jogja itu khas untuk Yogyakarta. Salah satu yang masih dipelihara itu adalah selamatan. Pada zaman dulu, serandul ditampilkan untuk acara selamatan. Menurut PM Laksono Antropologi Universitas Gadjah Mada itu, budi bahasa di mana orang-orang di kampung ingin membangun komunitas yang guyup rukun, dan yang didistribusikan sebenarnya adalah nasi. Padahal semua orang menanam padi. Jadi Tuan Selamatan itu untuk menghormati leluhur dan mendistribusikan beras yang sebetulnya sama dengan punya yang lain. Tapi masing-masing kan berlomba dalam detail. Berlomba artinya ya bukan berlomba, mungkin kata yang tepat, berbagi kebahagiaan dengan produknya sendiri ya. Bukan dengan sesuatu yang dibuatkan orang lain. Jadi kalau kita itu menghargai orang lain dan memberi kado dengan produk kita, itu hubungan antara apa yang ingin dikatakan dan identitasnya itu kan dekat sekali. Nah, di dalam sistem yang lama, sistem tradisional, kalau kita mau bilang begitu, apa yang kita keluarkan, apa yang kita terima itu melekat pada hidup kita. Nah, disitulah letak kejujuran kemudian. Kejujuran terjadi karena apa yang saya keluarkan itu ya nggak ada bedanya dengan apa yang ada di dalam diri saya. Tidak banyak orang yang tahu tentang kesenian serandul ini, terutama generasi muda zaman sekarang.
Jika ditanya mengenai apa itu serandul, banyak yang menggelengkan kepala dengan jawaban tidak tahu. Aset-aset daerah apapun bentuknya perlu dilestarikan dan diberdayakan. Salah satu aset yang cukup penting untuk dilindungi adalah kesenian serandul, karena itu warisan seni dan budaya. Budiono, Kepala Seksi Pengembangan Adat dan Tradisi juga menjelaskan, berkaitan dengan pelestarian, tentu saja ada beberapa komponen yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam rangka melestarikan seni budaya khususnya adat tradisi. Karena serandul merupakan salah satu seni adat dan tradisi yang sudah sangat langka di Yogyakarta. Kita kalau berbicara kebudayaan ini tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita kembangkan, yaitu antara lain adalah bangunan warisan budaya, bangunan cagar budaya, kemudian juga ada tradisi dan kesenian. Ada tradisi ini memang di kota Yogyakarta masih banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, salah satunya adalah kesenian serandul ini yang hanya satu-satunya di kota Yogyakarta ini. Apabila ini tidak kita openi, pemerintah khawatir kalau ini akan punah. Karena untuk menarik generasi muda untuk ikut berperan dalam kesenian ini sangat-sangat langka. Biasanya sudah mempunyai basic tari klasik, tari kerakyatan, nah dia mau untuk bersama-sama melestarikan kesenian serandul ini. Kemunculan kesenian-kesenian yang lebih modern juga menjadi faktor mengapa kesenian tradisi terlupakan. Perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi tentunya juga menjadi faktor utama kesenian serandul terlupakan. Dengan anggapan masyarakat bahwa kesenian tradisional cenderung kuno dan membosankan. Kesenian serandul perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan Dinas Budaya Yogyakarta. Agar kesenian ini tidak diambil oleh negara lain dan tetap mampu mempertahankan eksistensinya agar dapat menghidupi para senimannya. Karena kesenian serandul merupakan warisan budaya yang luhur, maka sudah selayaknya kesenian ini tetap hidup sebagai identitas dan jati diri masyarakat Indonesia. Harapan kami memang generasi tua yang pernah mempunyai pengalaman dan punya ilmu itu bisa mentransfer ilmu itu kepada generasi muda, bisa memberi motivasi sehingga generasi muda pun senang dengan kesenian serandul. Dan kalau generasi muda bisa senang, ini akan membawa dampak yang sangat positif, karena serandul tentu saja penuh dengan cerita sejarah, walaupun sejarah-sejarah yang tidak tertulis ya, sejarah-sejarah yang tidak baku, tetapi di situ mengandung ajaran atau filosofi yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan di masyarakat di era ini. Baik itu ketokohan, kemudian tata nilai yang ada, kemudian perilaku yang ada, mungkin di dalam kesenian serandul ini masih bisa banyak yang diambil manfaatnya. Karena keberlangsungan kesenian tradisional ini bergantung pada anak-anak bangsa di masa yang akan datang, agar mereka tidak buta mengenai warisan budaya sebagai identitas diri bangsa. Sampai saat ini, mungkin seni pertunjukan serandul masih dapat bertahan. Namun perlu dicatat, lambat laun, keberadaan seni pertunjukan serandul mulai terkikis dan terancam punah tertelan kemajuan zaman. Bila tidak dijaga dan dilestarikan, bisa jadi akan punah dan hilang tinggal cerita.